tongkat pemberian dari Ratu Elizabeth, ya Ratu Inggris ketika itu. Nah, sekarang kan sudah wafat beliau kan. Ketika masih itu tongkat itu diberikan ke Northern Territory, ke parlemen sebagai bagian dari negara persemakmuran Inggris. Nah, ketika kita berkunjung ke sana, itu kita diberikan kesempatan satu kehormatan yang besar ya untuk tongkat itu dikeluarkan untuk pengalaman mengesankan kemarin di Australia, Darwin. Ya. Cerita tentang tongkat ratu. Kunjungan ke gedung parlemen. Itu awalnya bagaimana ceritanya, Pak? Begini, saya kan kenal dengan ya kebetulan yang sekarang itu Speaker of the Parliament yang disebut di sana. Kira-kira di sini ya seperti ketua parlemen ya, DPR lah ya setempat, itu yang di Northern Territory ya. Jadi saya kenal dengan Mark yang namanya Mark Monaghan ini sudah dari tahun 96. Nah, sekarang kebetulan dia menjadi Speaker of the Parliament of the Northern Territory Government kan. Ya, ketika kunjungan kita beberapa kali ke sana, beliau berapa kali mau mengundang saya untuk mampir ke gedung parlemen, ke tempatnya berkantor. Akhirnya kita mempunyai kesempatan untuk berkunjung ke sana pada tanggal 17 November 2022. Saya diterima jam 4 sore. Nah, awal mulanya itu diterima di kantornya. Nah, di sana tradisi negara persemakmuran, setiap parlemen itu bersidang, itu akan dikeluarkan tongkat pemberian dari Ratu Elizabeth, ya Ratu Inggris ketika itu. Nah, sekarang kan sudah wafat beliau kan. Ketika masih itu tongkat itu diberikan ke Northern Territory, ke parlemen itu tahun 1994 sebagai bagian dari negara persemakmuran Inggris. Nah, tongkat ini disimpan di kantor the Speaker of the Parliament, ya si Mark Monaghan. Nah, di sini tongkat ini hanya keluar dibawa, yang boleh dibawa oleh Speaker sendiri, bukan anggota parlemen yang lain. Nah, ketika kita berkunjung ke sana, itu kita diberikan kesempatan satu kehormatan yang besar ya untuk tongkat itu dikeluarkan untuk saya pegang. Jadi tongkat yang belum pernah menurut keterangan beliau itu belum pernah dipegang oleh orang Indonesia. Jadi saya menjadi orang pertama yang mendapat kesempatan memegang tongkat itu. Dan tongkat ini disimpan di sana. Jadi kalau tongkat ini disentuh ketika the speakernya itu tidak ada di kantor, itu akan alarm berbunyi di seluruh gedung parlemen. Jadi karena kalau tongkat itu hilang, itu bisa bermasalah, parlemen orang bisa tidak bersidang jadinya. Karena itu simbol dari ratu atau raja Inggris yang berkuasa. Ini momen langka ya. Apalagi Pak Nyoman tercatat sebagai orang Indonesia pertama, informasi dari parlemen itu yang masuk ke ruangan dan sekaligus memegang tongkat itu ya. Lalu sempat membuat foto kenangan lagi, kan luar biasa itu. Nah, pasti orang bertanya-tanya juga, Pak, bagaimana ceritanya sampai Pak Nyoman punya akses begitu besar? Iya, sebetulnya ini bukan yang pertama saya masuk ke parlemen itu. Ke parlemen di Darwin tahun 98, kita bertiga, saya dengan istri saya Carla Hardika sama Bapak Surya Paloh, kebetulan waktu itu tahun 98 bulan Juni sempat berkunjung ke gedung parlemen atas undangan Chief Minister waktu itu
Shenstone namanya, yang kebetulan saya kenal baik ya dari partai CLP, jadi Country Liberal Party yang berkuasa ketika itu. Nah, dari sana hubungan kita itu dengan menteri-menteri dan anggota parlemen di sana itu ya cukup akrab. Saya pun sering diundang kan, baik dari partai buruhnya maupun dari partai liberalnya. Nah, ketika itu partai liberal yang berkuasa, tapi sekarang ini Mark Monaghan itu adalah dari partai buruh, The Labour Party. Jadi bukan yang pertama saya masuk ke parlemen, tapi yang pertama mendapat kesempatan, diberikan kesempatan dan kehormatan sekalian diberi memegang, langsung mengangkat tongkat kebesaran Parlemen Northern Territory of Australia. Pertemanan secara personal misalnya dengan tokoh-tokoh politisi-politisi besar di Australia semacam begitu itu kan pasti tidak semua orang mendapat kesempatan emas model. Gini Pak, saya tuh sering diundang untuk ya acara formal maupun non formal, barbecue aja, kita bakar-bakar daging, dan mereka pun sering berkunjung ke tempat saya di Darwin. Kebetulan saya ada tempat tinggal juga di sana, dan utama di Bali di tempat kita sekarang ini mereka sering datang sini, bahkan sering minum-minum lah kita di sini, jamu minum dan makan di sini. Jadi itu bukan hubungan kita dengan anggota parlemen, tapi sebagai teman dan sahabat yang kebetulan sekarang ini menjabat dan berkuasa di sana. Hubungan ini kan sudah lama pasti Pak ya? Seperti saya bilang itu ya dari tahun 96 sudah ini. Ya mungkin sudah hampir lebih dari seperempat abad kan. Bahkan banyak juga tokoh Indonesia, termasuk dari Bali misalnya, yang pergi pulang dan bahkan punya bisnis dan macam-macam di Australia. Tapi ya tidak semua yang seperti Pak Nyoman misalnya. Nah, kalau kita kan ya bisa ya bakar daging aja itu bisa ini sama-sama gini kan, atau ada perayaan kecil apapun ya kita undang, mereka pun datang, sering pakai celana pendek ya casual aja, seperti karena Darwin itu hampir sama kondisinya dengan Bali ya, iklim tropis ya. Dan hubungan itu kan tidak berhenti pada saat Pak Nyoman di Australia saja ya. Nah, ketika mereka berkunjung ke sini pun mampir ke tempat saya dan kita undang makan, dan ketika kita ke sana pun ya diundang ke tempat kediaman mereka maupun undangan formal seperti saya bilang itu ke gedung parlemen ya. Cuma kali ini ada yang agak spesial, agak istimewa, karena pertama kali dalam hidup saya itu saya diberikan kesempatan untuk memegang tongkat kebesaran parlemen Northern Territory Australia kan. Ya, cerita tentang tongkat lagi nih Pak. Ada tanda-tanda apa sebelumnya? Tidak ada tanda apa. Cuma saya tuh ya, saya juga agak kaget juga kan. Ya, ketika sampai di sana itu dia tanya itu, kebetulan ada kesini, tidak ada sesuatu yang istimewa saya bisa suguhkan untuk kamu Nyoman, ini makanan kecil aja seperti Pak lihat mungkin di foto itu, sama kita minum ngobrol main. Oh mungkin ada yang istimewa yang saya bisa suguhkan kamu, saya berikan kehormatan untuk memegang tongkat yang saya pegang setiap saya bersidang kan. Jadi itu spontan sebenarnya? Ya, tidak ada rencana, tanda-tanda sama sekali kan. Ketika kemudian diberikan kesempatan masuk ke ruangan dan berhadapan langsung dengan tongkat ini, saya sendiri tidak tahu sebelumnya itu tongkat itu disimpan di ruangan kerjanya dia kan. Jadi ketika itu dan setelah tongkat itu kita juga dibawa ke ruangan sidangnya kan, di mana saya juga diberikan kesempatan duduk di di speaker daripada parlemen itu, jadi ketua DPRD lah kursinya di sana kan. Gimana tata caranya mereka itu bersidang di sana kan. Secara pribadi Pak, waktu dikasih kesempatan untuk memegang tongkat itu, ini kan bukan tongkat biasa ya. Itu perasaan Pak Nyoman kayak apa sih Pak waktu itu?
Ya luar biasa gembira, karena tongkat itu pun sebelum saya diizinkan megang harus kita pakai sarung tangan dulu. Jadi seperti Pak lihat mungkin dalam itu kan disediakan sarung tangan untuk ini, untuk kita pegang. Jadi tidak memegang langsung ke tongkat itu. Nah, kalau cerita tentang tongkat ini sendiri, Pak, apakah dulu memang dipakai oleh Ratu Inggris atau memang sengaja dibuat dan ditempatkan di? Bukan dipakai Ratu Inggris. Ini pemberian Ratu Inggris untuk negara-negara persemakmuran, untuk mereka itu sebagai simbol ketika mereka bersidang di parlemen. Jadi, nah di sana ada tulis H dan R kan, royalty ininya itu kan, ya majestate ini kan, the queen ketika itu kan. Nantinya apa tongkat ini akan dirubah karena Ratu Elizabeth sudah meninggal atau masih tetap dipakai, itu saya sendiri nggak tahu itu kan. Nah, bagi Australia sendiri kan mereka sebenarnya sebuah negara merdeka ya, walaupun sejarahnya mereka bagian dari Commonwealth itu, Pak. Tapi perasaan mereka tetap menjunjung tinggi Inggris sebagai. Begini Pak, dianggap merdeka yang merdeka cara ini, tapi Commonwealth itu artinya itu tetap mengakui Ratu Inggris itu sebagai ratunya Australia, karena Australia tidak punya presiden, hanya perdana menteri kan. Jadi parlementer anunya di sana, beda di sana. Ikatan hubungan mereka sebagai sebuah negara yang berdaulat seperti apa, Pak? Sekarang ini ya masih simbol aja. Jadi Ratu Inggris ketika itu, nah sekarang akan menjadi Raja Inggris yang berkuasa, itu punya wakil yang namanya Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal Australia itu adalah wakil dari Ratu atau Raja yang berkuasa. Jadi yang tertinggi di sana. Masih ada sampai sekarang, Pak? Masih. Sampai kita duduk sekarang ini masih kan. Ini walaupun peristiwa itu ada di Australia, tongkat sebagai simbol kekuasaan dari negara lain, tapi ada di satu negara, apa bisa diterjemahkan dan dipetik pelajaran? Begini Pak, kita tidak bisa bandingkan dengan Indonesia, karena kita itu kan bukan negara persemakmuran. Jadi Ratu atau Raja Inggris di sini tidak punya kekuasaan sama sekali atau tidak punya wakil sama sekali. Nah kalau di sana itu saya kira sih sebagai simbol aja ya, simbol atas kekuasaan Ratu atau Raja Inggris yang masih di negara Commonwealth persemakmuran mereka. Jadi setiap negara bagian itu diberikan satu tongkat. Jadi setiap parlemen bersidang pasti mengingat ratu mereka atau raja mereka yang berkuasa kan. Itu kan menjadi kebanggaan. Ya pastilah pemberian ratu ya ketika itu kan. Ya.